Halo, kita jumpa lagi. Saat ini saya akan memberikan topik topik dari bahasan tentang Louis Sullivan dan Frank Lloyd Wright. Ini menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan atau kita pahami atau kita ketahui, paling tidak ya, kita ketahui bahwa dua orang ini mempunyai peranan yang penting dalam kehadiran dunia arsitektur secara global. Jadi dalam konteks arsitektur Kiwari ini nanti bahwa dua orang ini bisa memberikan gambaran atau memberikan reference bahwa arsitektur itu mempunyai beberapa titik penting, ya, titik penting yang bisa membuat arsitektur atau dunia arsitektur itu dalam konteks ini menjadi sebuah bagian dari tren atau kekiwarian pada masanya. Dan pada masanya memang dua arsitek ini mempunyai talent yang cukup bagus dan diakui dunia. Ya, pada saat itu tahun 19-an ya, sekitar 1896 sampai 19 berapa itu. Nah, ini mereka memberikan legacy karya-karya yang mumpuni, ya, yang bisa menjadi patokan bahwa konsep Kiwari itu bisa muncul dengan kekuatan yang cukup baik jika dengan ketekunan dan konsistensi yang cukup besar dalam berkarya. Nah, dalam arsitektur Kiwari ini nanti hubungannya apa sih sebenarnya dengan arsitektur Kiwari ini? Nah, pada prinsipnya seperti yang pernah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, bahwa arsitektur Kiwari ini akan memberi pelajaran atau memberi pengetahuan tentang bahwa arsitektur itu dibentuk dengan sebuah konsistensi. Kekiwarian atau kekinian itu akan muncul ketika konsistensi berkarya itu muncul dan memberikan dorongan kepada lingkungan, ekosistem itu, bahwa arsitektur yang diusung itu menjadi sebuah tren. Nah, sehingga arsitektur Kiwari itu sendiri sebenarnya yang dalam istilah populer dinamakan kontemporer, ya, arsitektur kontemporer itu merupakan sebuah kondisi arsitektur yang relatif disesuaikan atau menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan pada masanya. Nah, arsitektur Kiwari atau kontemporer ini sendiri memberikan dampak yang sedemikian rupa sehingga sebuah ekosistem atau komunitas itu bisa mempunyai model pada satu titik waktu tersendiri, dan akhirnya memang selalu berganti, ya. Kekiwarian itu adalah kekinian, ya, kekinian yang bisa kita nikmati saat itu. Nah, kita langsung saja sebenarnya untuk Louis Sullivan ini mungkin saya tidak membahas terlalu banyak, ya, untuk Louis Sullivan ini, karena pada prinsipnya Louis Sullivan ini sebenarnya adalah
uh, induk dari Frank Lloyd Wright. Kenapa kok dua? Saya jajarkan dua ini ya. Dalam kesejarahnya, Louis Sullivan sendiri ini adalah sebagai mentor dari Frank Lloyd Wright ya. Yang sebelumnya Frank Lloyd Wright ini memang mengikuti pola dan kerja dari Louis Sullivan itu sendiri, sehingga setelah sampai dengan dia membuat memisahkan diri untuk membuat biro sendiri, bekerja sama dengan rekannya yang lain. Kita coba untuk lihat di kesejarahnya Louis Sullivan ini ya. Ini coba saya ambilkan dari websitenya Britannica. Jadi kalau kita lihat seperti ini ditulis oleh H.F. Cooper. Ini seorang profesor dari Architectural History California State Polytechnic University. Di sini dituliskan bahwa Louis Sullivan yang nama aslinya itu ada Henry-nya ya. Jadi ditambahi Louis Sullivan Henry, ya, Louis Henry Sullivan ya. Lahir September tanggal 3 1856 di Boston, Massachusetts. Nah, ini meninggal tahun 1924. Louis Sullivan sendiri merupakan spiritual father of modern American architecture ya. Jadi beliau adalah salah satu spiritual father, itu berarti mbahnya istilahnya ya, kakeknya American modern. Jadi arsitektur modern di Amerika. Ya, itu diidentifikasi dengan karyanya yang estetik, dengan skyscraper design, bangunan tinggi ya. Dia awalnya lebih banyak berkolaborasi dengan Dagmar Adler ini ya di beberapa bangunan. Jadi dia ini merupakan arsitek yang terkenal ya, termasuk untuk bangunan-bangunan tinggi dengan kategori saat itu ya, ada tahun 18-an sekian ya. Ini dengan berkolaborasi dengan Adler ini ya. Adler ini nanti yang akhirnya juga menjadi kolaborator Frank Lloyd Wright ya. Jadi Frank Lloyd Wright itu selama kira-kira 6 tahun bersama Sullivan di dalam firmnya Sullivan, dan tahun 1895 Sullivan juga mendesain Schlesinger and Meyer Department Store yang sekarang dinamakan Sullivan Center. Dan cukup panjang sebenarnya ini karena dia lahir dari seorang Irlandia ya, ayahnya seorang Irlandia dan ibunya Swiss yang berimigrasi ke Amerika. Dan dia berusaha untuk memperkaya diri dengan sekolah di Boston area. Nah, perjalanan panjang ini sampai dia awalnya juga sebagai draftman, jadi juru gambar ya. Jadi prinsipnya awal-awal arsitek itu kebanyakan memang sebagai juru gambar yang memang itu kompetensi dasar yang
harus dipunyai sebenarnya ya, harus dipunyai. Karena itu dasar pekerjaan dari arsitektur itu memang menggambar ya, menggambar, tapi dalam tanda petik bahwa menggambar itu dalam konteks desain ya, dalam konteks desain. Nah, dalam 14 tahun di asosiasi Adler dan Sullivan ini sangat produktif untuk menghasilkan kurang lebih 100 bangunan ya, yang banyak dari bangunan Adler dan Sullivan ini menjadi landmark di kesejarahan arsitektur Amerika. Dan Sullivan sendiri sebenarnya lebih banyak menguasai pada sisi teknis arsitekturnya, sedangkan Adler sendiri itu lebih banyak sebagai business ability-nya tinggi, sehingga naluri bisnisnya cukup bagus, sehingga dua orang ini bisa berkolaborasi dengan baik. Adler sendiri sebenarnya dia ahli akustik ya, meskipun ahli akustik ya, sebelumnya sebagai konsultan di akustik, dan yang terakhir itu karena dia lebih banyak menulis dan teknis, secara teknis mengurusi masalah legal di dalam arsitektur, sehingga memang akhirnya dia terasa kemampuan bisnisnya lebih muncul ya. Dan Sullivan sebagai salah satu komplemennya melengkapi hal tersebut dengan kemampuan yang cukup handal dalam perancangan. Sudah banyak bangunan-bangunan, nanti saudara bisa melihat atau menggunakan search engine untuk mencari kira-kira karya-karya Louis Sullivan itu cukup tersebar, dan di sana cukup banyak yang menjadi landmark di kesejarahan Amerika. Nah, kita melihat ini supaya tahu bahwa Frank Lloyd Wright nanti sebenarnya juga banyak meniru atau mengadopsi cara-cara berpikir dari Louis Sullivan itu sendiri. Jadi tidak lepas dari pemahaman Louis Sullivan terhadap ruang ya, ruang, dan itu sangat mewarnai Frank Lloyd Wright sendiri. Jadi selama 6 tahun Frank Lloyd Wright itu menjadi kader di firmnya Sullivan, dia banyak belajar ya. Dia meninggalkan tahun bironya Sullivan itu pada tahun 1893 ya. Jadi tahun 1893 dia berusaha untuk mandiri, dan itu tetap terjalin kerjasama dengan Sullivan sebenarnya ya. Dia selalu belajar, dan bagaimanapun dia sangat pekerjaan Frank Lloyd Wright, hasil karya Frank Lloyd Wright itu tidak lepas dari peranan dari Louis Sullivan sendiri ya. Cara-cara memikirkan ruang dan mendesain ruang dan bentuk itu sangat dipengaruhi oleh ide-ide Sullivan. Jadi baik bangunan yang low rise maupun yang high rise. Jadi salah satunya yang dibangun oleh Sullivan yaitu Wainwright Building, itu merupakan salah satu tonggak yang penting, salah satu bangunan tinggi 10 lantai yang saat itu ya, 10 lantai yang saat itu dengan teknologi saat itu yang menjadi penting dalam karya Sullivan. Berkembangnya dengan itu, bersamaan dengan itu tahun kan itu tahun tumbuh-tumbuhnya arsitektur modern ya,
tahun 18 dan sampai 19 awal-awal itu adalah tahun-tahun banyak perubahan pemikiran modern yang muncul di sana. Ya, termasuk ini adalah sumber inspirasinya adalah dari Sullivan ini. Banyak karya-karya Sullivan yang bisa jadi patokan, tentunya dengan berkolaborasi dengan Adler tadi, yang menjadi patokan arsitektur modern dan cara berpikir yang berubah. Dan juga tentunya akan berpengaruh pada setelah modern itu dikontra ya dengan munculnya pasca dan purna modern. Nah, untuk Sullivan kira-kira seperti itu ya. Banyak kesejarahan yang diukir di karya-karya Sullivan tersebut, banyak memberikan konsep-konsep ruang yang baru tentang arsitektur ya. Kalau Anda bisa melihatnya nanti kemunculan revolusi industri itu juga sangat berpengaruh pada karya-karya Sullivan ya saat itu, yang banyak mendorong munculnya ide-ide baru tentang ruang ya. Ada bahwa bangunan-bangunan itu juga diangkat dengan konsep yang dekoratif ya. Pada saat itu juga muncul ini ada beberapa contoh balustrade panel. Itu adalah salah satu hasil revolusi industri yang memasukkan decorated ya. Jadi bangunan-bangunan itu sudah muncul tidak hanya polos saja dalam bentuk atau hanya memfokuskan pada material yang tradisional, tapi sudah masukkan material-material yang industrial ya, hasil-hasil dari industrial. Nah, ini juga terjadi di Louis Sullivan. Jadi kalau kita lihat ini salah satu karya Louis Sullivan, yaitu National Farm Bank ya, yang didesain Sullivan pada 1909, awal-awal abad 20 ya, awal-awal abad 20 di Owatonna. Nah, ini adalah termasuk pada saat itu menjadi barang yang kontemporer mungkin ya, pada saat awal-awal abad 20 itu menjadi sebuah tren kekinian atau kekiwarian pada saat itu, yang banyak memasukkan ide-ide ruang baru ya, tidak hanya ide-ide tradisional yang banyak mengandalkan perangkat-perangkat material yang lama, tapi juga material yang lama ya. Ini tapi juga memberikan dorongan ide ruang dengan material baru hasil industrialisasi yang sifatnya dekoratif seperti kita lihat di bagian atas ini. Kemudian topinya list bagian atas, kemudian ada list di sini sekeliling ini. Nah, kemudian penggunaan material-material ini juga tidak hanya material-material alam, tapi juga hasil produksi besi ya, yang muncul di sini sebagai bagian dari perwujudan arsitektur kiwari saat itu. Nah, ini bagian yang didesain Sullivan juga, yang di Chicago. Nah, tentunya ini menjadi sebuah peninggalan secara histori
yang cukup menarik untuk kita cermati bahwa pertumbuhan teknologi yang saat itu juga mendorong adanya perubahan paradigma tentang ruang, ya, tentang ruang. Arsitektur ruang sudah tidak lagi hanya eksklusif di dalam, ya, di dalam ruangan, tapi juga expose di luar ruangan. Itu menjadi cukup menarik, ya, tidak hanya terpatok pada hukum-hukum yang statis, ya, tapi juga tumbuh menjadi sebuah kreativitas yang kontemporer, yang menggabungkan dengan faktor-faktor lain, ya, faktor-faktor lain terutama di dunia industri yang mendukung terbentuknya sebuah karya arsitektur. Ya, saat itu tentu ada revolusi industri itu, ya, dengan menggunakan material logam, ya, logam itu yang bisa menjadi aspek dekoratif. Dan ini nanti kita bisa lihat di karya dari Frank Lloyd Wright. Kita sekarang coba masuk ke Frank Lloyd Wright, ya. Jadi kalau Anda mau lihat karya Frank Lloyd Wright itu bisa di alamat ini, ya, savewright.org. Jadi di sana ada semua bangunan karya-karya Frank Lloyd Wright yang sudah didokumentasikan dalam sebuah salah satu web, ya, dalam sebuah ruang web yang khusus mengkompilasi karya-karya dari Wright ini. Banyak karya Wright yang sudah muncul baik secara global, ya, dan menjadi banyak acuan arsitek, ya, banyak menjadi acuan arsitek dalam melakukan perancangan. Karena memang menurut saya karya Frank Lloyd Wright ini punya kekasan, ya, punya kekasan yang sangat unik, ya. Jadi cara berpikirnya tumbuh secara pesat, melebihi induk semangnya Louis Sullivan itu. Bukan berarti Louis Sullivan lebih kurang, ya, atau kurang bagus, tapi pemikiran Louis Sullivan itu yang di awal kemunculan modern, karena Louis Sullivan sendiri sebagai bagian dari standar kemunculan arsitektur di Amerika yang banyak menyumbangkan landmark di kesejarahan arsitektur Amerika. Maka Frank Lloyd Wright ini membuat sebuah langkah yang brilian yang menyempurnakan cara-cara berpikir dari Louis Sullivan ini, ya. Nah, ini coba saya akses hanya halaman webnya, lambat sekali, ya. Nah, ini salah beberapa karya Frank Lloyd Wright yang ada webnya. Jadi Frank Lloyd Wright itu ada yang beberapa karyanya yang dibuatkan web secara khusus, ya, yang bisa yang bisa kita lihat, kita pelajari, kita analisis, ya, sehingga kita bisa mempelajari bagaimana seorang Frank Lloyd Wright itu mengembangkan bakat
ruangnya, pikiran terhadap ruangnya itu dengan leluasa. Jadi ini adalah salah satunya Taliesin West. Ini juga cukup terkenal dari karya Frank Lloyd Wright ini. Judulnya di sini Taliesin West is Frank Lloyd Wright Desert Laboratory in Arizona. Jadi karya ini cukup menarik ya. Nanti saya akan berikan kisi-kisi hasil pengamatan saya tentang karya-karya Frank Lloyd Wright ini. Kira-kira titik tumpunya kok jadi menarik itu sebenarnya apa sih ya dalam karya-karya Lloyd Wright ini. Nah, kalau kita bisa perhatikan nanti ada beberapa topik atau beberapa komponen atau elemen yang bisa kita pelajari untuk bisa membuat kita bisa membuat terobosan seperti Frank Lloyd Wright yang pikirkan. Karena pada prinsipnya kita memang mempelajari hal tersebut ya. Nah, ini sudah terbuka web dari Save Wright. Jadi kalau Anda mau melihat semua karya ya, hampir semua karya Frank Lloyd Wright itu di Save Wright ini ya. Di Save Wright ini muncul semua karya arsitektur dari Frank Lloyd Wright, baik itu yang hunian rumah tinggal maupun beberapa gedung-gedung komersial ya. Tidak semua dari karya tersebut mempunyai halaman web khusus, tapi di sana sudah ada keterangannya ya, ini sudah ada keterangannya ya. Ini saya coba yang lain. Nah, saya kasih outline-nya dulu, garis besarnya dulu. Ini karena internetnya agak lemot, saya pindahkan, saya backup ini ya. Jadi begini, awalnya Frank Lloyd Wright ini memang jadi belajar di bironya Louis Sullivan ya, bironya Louis Sullivan. Nah, dari sana dia banyak mempelajari bagaimana Louis Sullivan itu memberikan proses perancangan, karena diantara Sullivan dan Adler yang awalnya membentuk kolaborasi itu, Sullivan memang menjadi master of design-nya ya. Jadi master desainnya banyak dikendalikan oleh Sullivan ini, karena dia yang memang mempunyai kemampuan untuk itu daripada Adler yang lebih banyak mengurusi masalah bisnis dengan menggunakan business ability-nya. Nah, dari sana beberapa komponen pokok yang saya amati itu ya, yang bisa saya lihat itu ada beberapa ya. Nah, ini adalah bagian atau yang saya amati dari beberapa karya Sullivan ya. Beberapa karya Sullivan itu bisa maksud saya Frank Lloyd Wright ya, Frank Lloyd Wright yang berinduk pada Sullivan ini ada beberapa topik yang cukup menarik, dan itu bisa menjadi
inspirasi ya, menjadi inspirasi kita untuk bisa membuat sebuah karya arsitektur yang cukup menarik. Dan itu bisa di konsep tentang ini bisa Anda terapkan, Anda saudara terapkan pada proses perancangan itu dengan dasar-dasar yang saya resumkan seperti ini dari karya-karya itu tadi ya. Jadi karya Sullivan yang cukup banyak, maksud saya Frank Lloyd Wright yang cukup banyak itu menjadi, kalau diringkas itu menjadi seperti di daftar yang saya buatkan tadi ya, Jadi dari banyaknya karya ini yang di sini, ini banyak karyanya di sini dari Frank Lloyd Wright, ada ini yang berupa rumah. Kalau Anda perhatikan dalam satu daftar seperti ini, Anda bisa membuat kesimpulan sendiri sebenarnya. Tapi ini saya coba untuk membantu untuk membuat sebuah simpulan yang unik ya, yang menarik sebenarnya dari karya-karya ini. Kalau kita lihat ini cukup menarik sekali, dan itu bisa kita pakai sebagai rumusan ya, paling tidak menjadi trigger atau mendorong rasa kreativitas kita ya, memberikan dorongan terhadap kreativitas kita untuk membuat yang lebih bagus, atau paling tidak mengikuti jejak cara berpikir dari Frank Lloyd Wright ini. Terus terang bahwa cara berpikirnya Frank Lloyd Wright ini juga cukup unik dan menarik ya, menarik sekali. Karena kalau kita lihat hasil-hasilnya ini beragam sekali dan itu cukup kompleks. Kalau kita amati satu persatu, kita bandingkan satu persatu, itu konsep ruangnya ada keajekannya memang beberapa, dan itu ada yang ada yang tidak ajek, atau cengkahnya ada juga ya. Jadi ada yang aneh, ada yang unik baru ya. Sedangkan yang keajekannya juga ada muncul selalu, dan itu cukup menarik pertarungan antara kedua elemen ini dalam konsep ruangnya ya. Nah, ini pasti kalau Anda bolak-balik liatin dari atas ke bawah sampai ini ke banyak karyanya ini, pasti nanti Anda bisa membuat simpulan ya. Nah, ini saya coba bantu. Sekarang kita balik ke ini. Nah, salah satu yang bisa kita amati adalah ruang lebar ya, ruang lebar. Jadi komposisi, kalau kita lihat lagi, coba kita lihat di sini karya-karyanya Lloyd Wright ini kalau kita lihat mesti proporsinya banyak ke arah ruang yang lebar ya. Ruang lebar itu berarti dengan proporsi ke horizontal. Yang horizontal lebih panjang ya, lebih luas, lebih melebar. Jadi kalau kita lihat hampir semua bangunan-bangunan yang dia buat ini, umpamanya di Rosenbaum House ini yang terkenal juga, ini juga seperti itu ya. Kalau kita lihat secara dekat ya, ini Rosenbaum House ini kebetulan ada webnya, jadi kita bisa lihat secara detail. Kita bisa amati di sini ya, kita bisa amati proporsi ruang ini, semuanya dalam konteks ini banyak lebih melebar ya, lebih melebar. Jadi konteksnya tidak meninggi tapi melebar, dan itu juga banyak muncul di dalam ruang-ruang dalamnya ya, di dalam ruang-ruang dalamnya. Nah, kalau kita mau lihat lagi seperti ini,
Harold Price. Nah, ini hampir semua bangunan-bangunan ya, kalau bukan hampir, kalau menurut saya sih ya, semua bangunan-bangunan seperti Benjamin Edelman House ini juga seperti itu, melebar. Ini guest house ini juga melebar. Jadi hampir semua seperti itu, kelihatan sekali proporsinya itu selalu melebar, baik rancangan-rancangan rumah tinggal maupun beberapa gedung ya, terutama mencolok sekali di rumah tinggal ini, karena kegiatan meskipun hanya sebuah rumah tinggal tapi proyeknya juga cukup besar semua ya, dengan kapasitas yang besar mungkin ya. Nah, ini kalau kita lihat hampir semuanya proporsinya melebar ya, kita lihat di sini proporsinya melebar semua. Nah, ini semua melebar ya. Jadi mulai dari ini kemudian seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kita bermain di ruang yang proporsinya melebar. Nah, apakah tidak ada yang meninggi? Ya, untuk bangunan-bangunan tinggi pasti ada, cuman proporsi itu, citra yang dibangun, citra ruang yang dibangun itu selalu banyak yang horizontal ya, banyak yang horizontal, meskipun sedangkan vertikal itu sebagai penyeimbang dalam karya-karyanya Frank Lloyd Wright ini. Yang kedua, masalahnya yang bisa kita amati adalah simbiosis ya, simbiosis dengan alam. Ini cukup menarik sebenarnya ya, simbiosis dengan alam ini, karena kalau kita kembali coba di karya-karyanya, di daftar karyanya Frank Lloyd Wright ini, kalau Anda perhatikan mulai dari sini saja yang ada di sini ya, Storer House, kemudian Fawcett House, kemudian O'Boler Gate House, itu gate ya, Walton House, kemudian Stewart House, Buhler House, dan lain-lainnya ya. Ini hampir semua kalau kita lihat komposisinya ya, meskipun ini diambil mungkin tidak langsung pada setelah saat bangunan jadi ya, tapi bahwa rancangan-rancangan ini sudah selalu memikirkan posisi-posisi vegetasi atau tanaman yang direncanakan dengan baik supaya citra simbiosis alam dengan alam itu melekat sekali ya, melekat sekali. Jadi kalau di foto tambah kelihatan simbiosisnya itu muncul dengan baik. Selalu bersimbiosis dengan alam ya, bersimbiosis dengan alam, dan komposisinya akhirnya jadinya kalau dibuat dalam foto itu jauh lebih bagus akhirnya ya. Jadi kalau kita lihat ini juga Alan Friedman House ini semua ditata ya, semua ditata lingkungannya ya, lingkungannya di mana menempatkan pohon, dan pohon itu ditempatkan dalam kondisi di atas atau di bawah, itu semua disusun. Nah, kemudian titik-titik ini saya yakin bahwa ini sebuah rencana dan rancangan yang dipikir matang oleh Frank Lloyd Wright ya, meskipun pada saat bangunan itu selesai itu mungkin seperti Gridley House ini mungkin belum tanamannya belum tumbuh sebesar ini. Ini juga seperti itu, tanaman-tanaman perdu yang di bawah juga belum sebesar itu, tapi bahwa bisa jadi dan itu menurut saya kemungkinan justru
sudah direncanakan dari awal untuk mendapatkan sebuah konsep ruang yang natural, yang bisa bersimbiosis dengan alam. Itu menurut saya sebuah konsep yang konsep ruang yang bagus sekali ya, yang bisa kita terapkan, bisa kita ambil ya, kita ambil untuk sesuai dengan mungkin isu yang muncul saat ini. Simbiosis dengan alam itu jauh harus diusahakan dengan konsep sustainability architecture ya. Jadi arsitektur yang keberlanjutan memang harus berkolaborasi dengan alam, jadi bersimbiosis, saling menguntungkan, jangan sampai merusak ya. Sekarang sudah dihindari bangunan-bangunan yang cukup eksklusif dan merusak lingkungan itu hanya untuk mencapai estetika secara pragmatis. Nah, justru kalau menurut saya estetika yang muncul di sini sangat natural dan sangat bermanfaat, bisa bermanfaat dan menunjang lingkungan sekitarnya, menjadi bahan yang menunjang lingkungan sekitarnya. Nah, yang berikutnya adalah ruang terbuka. Nah, Anda bisa perhatikan lagi sekarang ya, ruang terbuka. Ruang terbuka ini kalau kita lihat di karyanya Frank Lloyd Wright ini, hampir semua ruang terbukanya itu bisa kelihatan ya. Ruang terbuka yang saya maksud di sini begini, bahwa penetrasi ruang luar dan ruang dalam itu menjadi sangat transparan sekali ya. Dengan apa? Dengan adanya banyaknya bukaan. Jadi umpamanya Robbie House ini bukaannya cukup banyak ya, cukup banyak ini dan lain-lainnya ya. Ini semua ciri khasnya seperti itu. Dia punya konsep sendiri tentang, mungkin akibat dari simbiosis itu tadi ya, simbiosis dengan alam itu akhirnya konsep ruang itu harus lebih transparan antara ruang dalam dan ruang luar, karena ingin memasukkan ruang luar itu menjadi bagian dari ruang dalam. Jadi tidak eksklusif sekali seperti kita lihat pada arsitektur yang romantisme atau klasik itu, yang cukup eksklusif bangunan itu di dalam dan menjadi sebuah menara gading di sana. Sedangkan kalau dalam konsep ruang yang dianut Frank Lloyd Wright ini, yang belajar dari Sullivan, itu adalah memasukkan ruang luar dan ruang dalam, dan expose-nya itu bisa bersahabat dengan ruang sekitarnya. Nah, kalau kita lihat hampir semua ini, meskipun apartemen juga ini juga semua memasukkan ruang dalam dan ruang luar itu cukup, prosentasenya cukup besar. Ya memang secara prinsip bahwa arsitektur itu pasti ada batasan-batasan ruang privasi yang harus tapi batasan ruang privasi itu Frank Lloyd Wright juga cukup cerdik untuk bisa mengolah tidak hanya pembatasannya itu dalam bentuk bidang-bidang yang masif, tapi juga dengan menggunakan vegetasi lingkungan ini. Nah, vegetasi lingkungan ini juga menjadi salah satu komponen yang menurut saya direncanakan dengan baik oleh Frank Lloyd Wright ya. Kalau Anda lihat di Boat House ini dan Summer Cottage-nya ini, Boat House itu sangat barrier dari vegetasi itu muncul di beberapa tempat untuk memberikan sebuah
ruang privasi tapi yang alami, yang penghuninya masih bisa mengakses kondisi luar. Nah, ini juga seperti itu. Dan kita lihat meskipun pohon-pohon itu kering, tapi itu memang sebuah bagian dari rancangan yang cukup menarik ya. Itu kalau pohon-pohon ini memang musim gugur ya memang seperti itu, nanti tumbuh lagi ya. Nah ini juga kalau Anda lihat John Carr House, ini Moorhead House, hampir semua ini ya, semuanya seperti itu, cukup menarik bukan ya. Ini cukup menarik sekali, jadi konteks tentang ruang terbuka itu cukup kelihatan ya. Ya, keterbukaan ruang itu cukup kelihatan dengan konteks pembahasan antara ruang luar dan ruang dalam itu ikatannya cukup besar ya, Nah, yang berikutnya adalah selain konsep ruang yang terbuka itu ada banyak naungan dan wujudnya bisa jadi sampai dengan cantilever yang cukup panjang ya. Kalau Anda lihat di proyeknya Falling Water itu cukup sangat kelihatan sekali, tapi kita tidak melihat itu, enggak pakai Falling Water lah ya, karena sudah terlalu mainstream menurut saya, sudah terlalu banyak dibahas, dan kita coba analisis dari karya-karya yang lainnya saja dari Frank Lloyd ini, dan cara berpikirnya tetap sama ya, Nah, yang saya amati bahwa naungan dan cantilever itu cukup kelihatan. Kalau Anda perhatikan bahwa seperti Boomer House ini, meskipun atapnya miring dan itu panjang-panjang ya, jarak antar ini meskipun ini didesain 1952, tapi menurut saya tampilannya sangat kiwari kalau menurut saya ya, jadi masih kekinian ya. Jadi dengan cantilever yang cukup panjang ini memang ada fungsinya, jadi penaungannya cukup besar dan bisa dinikmati ruangnya itu di bawah naungan itu menjadi nyaman, karena prinsipnya naungan itu penting ya untuk mendefinisikan ruang, tapi kita masih bisa menikmati ruang luar secara bebas itu ya dengan naungan ini ya. Di bawah naungan seperti ini di Boomer House ini kita bisa lihat kita akan nyaman di bawah sini karena ada settingnya di sana. Ini juga seperti itu, meskipun bentuknya juga ini ada naungan di bawah, jadi ruang-ruang di bawah ini banyak muncul ya yang dinaungi secara masif itu dari beberapa karya Frank Lloyd Wright itu muncul berkali-kali ya, muncul berkali-kali ya, seperti ini ya, muncul berkali. Nah ini kita lihat di Stargate House ini juga banyak cantilever yang muncul. Ini Bassett Frank House ini juga seperti itu. Ini memberikan dampak set and shadow itu. Kenapa jadi lebih menarik ya karyanya dalam citranya itu Frank Lloyd Wright itu, karena adanya permainan cantilever dan naungan ini akhirnya membuat set and shadow itu bermain di sana ya. Kalau kena sinar ya, jadi terlihat mana yang terlindung, mana yang ternaungi, mana yang set itu ternaungi, berarti shadow itu terbayangi ya, terbayangi.
Jadi lebih menarik. Jadi citra 3 dimensinya dan memainkan ruang antara kekosongan dan kepadatan itu jauh bisa lebih menarik ya. Banyak ya, contohnya ya ini hampir semua seperti itu. Nah, ini facade house ini juga cukup panjang ya sosorannya. Bahkan kita kalau di daerah tropis kita pun seharusnya malah justru sangat butuh ya seperti ini ya, karya-karya seperti ini, seperti prinsipnya Frank Lloyd Wright ini itu sangat dibutuhkan ya. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat ini yang naungan tadi ya, yang naungan itu bisa kita lihat ini saya contohkan tadi, kelupaan untuk gambarnya. Nah, ini naungan ini seperti Florida Southern College, ini college sekolahan ya, meskipun sekolahan dia tidak lepas dari ini bentuknya, mesti nggak lepas dari ciri khasnya yang sudah menjadi prinsip dari Frank Lloyd Wright itu ya, dengan adanya cantilever dan naungan yang cukup besar ya, cukup besar. Nah, ini isinya ya, seperti Florida Southern College ini juga seperti, dan naungan itu tidak dimunculkan dalam bentuk bangunan saja ya karya, tapi juga dia mendramatisir seperti kalau kita lihat di Theater Knoll Architecture Studio ini, dia juga memainkan pembayangan melalui vegetasi yang direncanakan Frank Lloyd Wright itu juga bagian dari dramatisasi ruang ya, dramatisasi dari konsep naungan itu tadi, dan itu cukup menarik saya pikir ya, bisa kita terapkan untuk sebuah desain ini ya, kalau ini. Dan yang efek dari horisontalitas itu, yang lebar-lebar itu juga akhirnya nampak dengan adanya akibat adanya ini ya, cantilever naungan. Ini Frederick House ini kita lihat di sini di bawah ini naungannya. Kalau kita berada di sini memang cukup nyaman ini sebenarnya, tidak terkena direct solar langsung ya. Nah, setelah naungan dan cantilever itu bukaan yang banyak ya, bukaan yang banyak ini bisa kita lihat, sebenarnya sudah bisa kita lihat di banyak karyanya ya, ini saya coba perlihatkan seperti bangunan-bangunan yang ada di sini, mulai Gridley House, Petit Chapel, kemudian Abraham Lincoln Center, Bach House ya, kemudian ya hampir semua ini ya, bukaan-bukaannya banyak sekali ya, karena itu tadi mungkin juga berkaitan dengan masalah transparansi ruang itu tadi ya, transparansi ruang yang banyak ya, hubungan ruang yang banyak itu akhirnya juga mengakibatkan adanya bukaan yang cukup banyak, meskipun di sana nanti juga itu menjadi bagian dari konsep ruang yang transparan tadi. Nah, ini kita lihat Robbie House, dan hampir semua ini bukaannya banyak sekali ya, dan dia berusaha mengkomposisikan antara kepadatan dan bukaan. Ini kan bagian dari eksistensi ruang ya, Nah, kepadatan ini yang dinding-dinding ini adalah temboknya ini. Padatan itu. Ini kalau kita lihat dia selalu berusaha mengkomposisi antara kekosongan ruang itu dan kepadatannya ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau Anda tiap mempelajari cara Frank Lloyd menyusun ini dengan melihat karya-karyanya ini, pasti Anda paham tentang
komposisi bukaan yang banyak antara kepadatan dan kekosongan itu. Kemudian banyak yang berikutnya kita bisa lihat banyak bermain garis ya, banyak bermain garis berikutnya. Nah, sudah barang tentu kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan salah satunya umpamanya di sini di boat house ini ya, di boat house ini, di boat house ini banyak. Kalau kita lihat citranya selalu muncul banyak garis-garis antara yang komposisi horizontal dan vertikal yang diakibatkan oleh adanya penegasan pada batas-batas geometriknya. Ya, dia selesaikan, ya, diselesaikan. Ya, seperti sebenarnya konsep ini juga muncul di arsitektur tradisional ya, di kita itu selalu open ended ya, jadi selalu diselesaikan di ujung-ujungnya. Nah, Frank Lloyd Wright ini juga melakukan hal tersebut ya, akhirnya bahkan setiap coba diperhatikan jendela, setiap dia buat bukaan jendela atau bukaan yang lainnya, ini selalu diselesaikan di Dorothy and William Rose House. Ini Anda perhatikan di sini ya, yang saya tunjuk dengan kursor ini muncul garis-garis yang menyelesaikan terhadap ruang bukaan tersebut ya, juga di teras seperti ini ya, teras seperti ini. Kemudian di Brigham House ini juga seperti itu, bahkan ini ada kakinya yang untuk ruang bawah tanah itu yang dibuat dengan warna yang berbeda, dan juga di atasnya pasti di atap pun juga seperti itu. Nah, apalagi di Glasner House ini banyak dia kenapa menggunakan material yang seperti ini, karena menginginkan efek horizontalitas garis-garis itu muncul ya. Dan seterusnya di Kerr House dan lain-lainnya itu saya pikir ya, kita bisa lihat perbedaannya dari banyak karya arsitek lain tentang efek dari bermain garis ya, efek dari bermain garis ini, dari bermain garis. Nah, setelah bermain garis yang cukup banyak dalam bentuk list ya, yang tadi kan banyak list-listnya di ini seperti ini ya, Perry House ini ya, Perry House ini kan kelihatan nih ya, Perry House ini kelihatan sekali horizontalitasnya dengan garis-garis listnya ini yang cukup bisa kita lihat dan dibedakan warnanya dari ini, sudah nampak sekali. Tekstur alam berikutnya itu menjadi fokus juga ya, tekstur alam ini. Coba kita perhatikan lagi karya-karyanya, kita kembali ke sini. Coba kita dari sekian karya itu, kalau kita perhatikan semua mempunyai warna yang berbeda dan cenderung terakota ya, cenderung terakota ya, karena itu terakota itu banyak mendekat warna-warna alam ya, warna-warna alam. Nah, tekstur-tekstur alam ini juga banyak dimunculkan di karya-karya Frank Lloyd Wright ya, dengan memberikan garis-garis yang tegas, kemudian yang berefek seperti kayu ya, disusun garis-garis horizontal, kemudian pemakaian batu-batu alam itu yang ada di sekitarnya mungkin ya menjadi bagian ini. Kemudian citra batu bata yang banyak muncul juga di beberapa karyanya, itu juga memberikan dampak ini ya. Harry Adam House, kemudian Hoadley House, ini banyak menggunakan material alam. Yang lainnya juga menggunakan material alam sebenarnya ya. Kalau kita sayangnya kita tidak bisa dekati
gambarnya secara lebih detail ya. Itu kalau kita bisa mengakses gambarnya lebih detail, sepertinya kita bisa lihat peranan dari elemen-elemen alam itu seperti apa yang muncul ya. Ya, banyak detail-detail yang bisa kita dapatkan di karya-karya ini. Sepertinya kayaknya kalau menurut saya karya-karyanya Frank Lloyd Wright itu jauh lebih tropis daripada biasanya kalau kita membangun kalau karya-karya di sini ya. Menurut saya ini epic sekali ya karyanya, itu legend sekali. Jadi tidak lekang lah istilahnya hasil ininya ya. Betsy House ini menggabungkan ini antara yang bawah dan atas itu warna sudah berbeda. Ini juga kemudian Frank Lloyd Wright Home and Studio, ini studionya Frank Lloyd Wright seperti ini, banyak komponen atau material-material alam yang diterapkan di sana dengan menggabungkan kemampuan intuisi ruang. Ruang tidak hanya dipahami dengan membuat batasan material bangunan, tapi juga vegetasi di sekitar lingkungannya ya. Ini George Forbeck House ini juga kelihatan sekali permainan material ruangnya, material alamnya. Nah, tekstur alam ini menjadi bagian yang sangat penting, menjadi kunci di karya-karya Frank Lloyd. Kemudian memperhatikan detail ya. Frank Lloyd ini memperhatikan detail sekali ya. Kalau kita lihat, perhatikan hampir semua karyanya ya. Kalau kita coba lihat nih karya-karyanya Frank Lloyd Wright itu detail sekali, karena itu akibat dari penerapan itu tadi ya, aspek-aspek yang di atas tadi, ada list, ada material, itu akhirnya yang membuat citra detail itu jadi sangat muncul, membuat kekosongan, menyusun kekosongan di sini di Hoodley House ini antara komposisi kekosongan ruang dan kepadatan yang diwakili oleh tekstur material alam ini. Itu Anda bisa lihat ini jauh lebih menarik daripada fasad yang ini. Meskipun fasad ini sama-sama terbatasi sebenarnya ya, sama-sama ini yang bagian depan ini, tapi bahwa di sana ada warna hitam dan konteks ini jadi kemunculan efek citra 3 dimensi itu jadi lebih muncul ya, lebih muncul, apalagi dengan disusun dengan material dan elevasi yang berbeda di bagian depannya ini. Meskipun tidak besar, tapi efeknya cukup besar ya. Efeknya cukup besar untuk membangun citra 3 dimensi itu, dan itu yang membuat menarik ya. Permainan itu yang membuat menarik, gelap terangnya itu jadi muncul di sini ya. Ada kedalaman itu jadi bisa bermain di sana. Nah, itu detail-detail ini ada bagian-bagian ini, dinding pun detail-detailnya ada, sampai teksturnya yang horizontal ini juga muncul, dan banyak lainnya ini ya. Hampir semua detail-detailnya bisa nampak ini. Morehouse ini ya, Morehouse ini Anda bisa lihat di sana detail-detailnya bisa bermain cantik dan berkomposisi, bisa kelihatan kompleks gitu. Ada cantilever yang panjang di sini ya, panjang di sini, kemudian atap yang lebar, kemudian ada muncul bagian-bagian ini antara dia menyusun klasik, komponen-komponen klasik menjadi sebuah yang kekiwarian ke kontemporer, itu jauh bisa bagus sekali ya menyusunnya ya. Dan itu bisa kita adopsi ya, kita adopsi
untuk perancangan kita. Nah, kemudian ini yang menjadi pokok pangkal kunci lainnya adalah pemilihan tempat yang unik. Jadi memilih tempat unik. Jadi kalau kita lihat bahwa beberapa banyak karya dari Frank Lloyd ini memiliki tempat-tempat yang unik dan direncanakan secara lanskapnya dengan baik, ya, mengkombinasi lanskapnya dengan baik. Nah, tempat-tempat tersebut menjadi kekuatan bagi dia untuk membangun ide yang lebih menarik, ya, yang lebih bagus. Jadi tempat tersebut menjadi faktor penting untuk mendevelop ide-ide ruang yang bisa dinikmati secara nyaman, seperti yang contoh yang paling kan memang contoh paling populer kan yang di Falling Water itu, ya. Di Falling Water itu dia memilih tempat di tengah hutan, ya, dekat forest gitu. Jadi itu yang kemudian dia develop untuk membuat citra atau suasana yang bisa dibangun lebih dramatik dengan adanya bangunan tersebut. Jadi ketika kita ada di bangunan tersebut bisa dramatik sekali suasananya. Nah, itu yang beberapa menurut saya menjadi ciri khas dari Frank Lloyd Wright ini, ya. Ketika dia berdiri di Conley Playhouse ini, dia sudah memperhitungkan bagaimana pencahayaan itu juga, wah ini cahayanya bagus, kalau jam segini bisa kita nikmati. Akhirnya dia bisa mengidekan seperti ini, memainkan, karena cahaya menjadi bagian penting di perancangan ini juga, kalau menurut saya. Karena dengan adanya dia memainkan shadow itu berarti kan faktornya juga cahaya, ya, faktornya cahaya. Nah, cahaya. Nah, ini tempat-tempatnya semua unik dan banyak mengambil pada posisi-posisi alam yang cukup menarik, ya, cukup menarik. Nah, ini kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir itu elevasi ruang cukup banyak, ya, elevasi ruang. Ya, elevasi ruang ini cukup memang multi stage space, ya. Jadi kalau kita lihat karyanya Frank Lloyd Wright itu tidak ada yang atap satu atap tok datar gitu, enggak, pasti bersusun dan ruang-ruangnya itu bersusun multi stage gini, ya. Di dalamnya itu biasanya seperti itu ditunjukkan dengan adanya biasanya adanya tangga, kemudian ada pel-pel lantai yang tidak sama, ya, kemudian antara ini ada ruang bawah dan ruang atas, meskipun itu satu lantai biasanya bisa bersplit, ya, split level gitu. Nah, itu sepertinya banyak muncul di karya-karyanya ini. Kalau kita lihat biasanya munculnya di interior, ya, lebih banyak. Nah, ini kalau yang dari luar bisa kelihatan Palmer House ini ada susun naik turun, ini berarti pasti multi stage, ya. Ini juga kemudian ini juga kelihatan, ini pasti, ya, naik turun. Nah, ini pasti kalau kontur gini pasti ini, ya, sudah pasti. Nah, ini kan harus dipilih ini tempatnya kalau sudah seperti ini, seperti yang faktor aspek sebelumnya itu yang memilih tempat yang unik. Nah, jadi multi stage itu nampak sebenarnya sudah dari luar ini sudah kelihatan, ini pasti mempunyai konsep yang split. Nah, ini
gas Wiggler-Haus ini, bayangin cantilevernya cukup panjang sekali ini. Kemudian pasti ini ada multi stage-nya ya, ada split level di sana, banyak muncul split level ya. Banyak lantai-lantai itu tidak datar satu pel saja ya, satu ketinggian, tapi bisa naik turun, bisa ada turun 3 tangga atau naik 2 tangga kemudian turun lagi. Seperti itu, dan itu memberikan pengalaman ruang yang cukup menarik. Nah ini kan Anda lihat, ini unik sekali Fassbender Medical Clinic ini, meskipun dia bukan generasi sekarang, tapi ide-ide ruangnya itu menurut saya, ide ruang dan bentuknya itu sangat unik ya. Frank Lloyd ini tidak ketinggalan zaman ya, dan itu enak untuk dinikmati ya. Ini juga ini bayangin, ini ada cantilever yang cukup Lidholm Oil Company Service Station itu cukup panjang, ini juga cukup panjang. Jadi ini Willy House ini sudah kelihatan dari luar, muncul splitnya ya. Split ini juga Flat House ini pasti ada naik ke sana, dan pasti ada yang turun itu di sini, karena di sini ada yang turun, ini naik, ini turun, dan pasti ada splitnya di sana. Nah ini coba kita perhatikan. Nah ini di Flat House ini kita bisa lihat, ini ada naik, ada turun ya. Dan pasti ada splitnya di dalam ya, ada splitnya. Kemudian di Key House ini juga seperti itu. Ini saya tidak tahu, ini cantilevernya juga cukup banyak, cantilever yang cukup panjang, dan itu menarik sekali sebenarnya. Justru menjadi kekuatan yang cukup dalam desainnya itu. Nah ini juga cantilevernya cukup panjang. Nah ini pasti. Nah ini Fassbender Medical yang saya bilang tadi, ini meskipun dia bukan arsitektur yang pasca modern lahirnya, tapi mengalami mulai dari awal, itu juga ini 1957, karena ini dia sangat adaptif sekali, dan ciri khasnya juga tidak bisa hilang gitu ya. Ciri khasnya tidak bisa hilang meskipun dia mengikuti 1957 ini, berarti kan sudah pertengahan abad 20 ya. Jadi sudah bukan awal-awal munculnya modern, tapi sudah dia meskipun arsitek yang bekerja mulai dari awal, tapi bisa munculkan ide-ide yang brilian seperti ini ya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa dari semua karya Frank Lloyd Wright ini, kita bisa simpulkan beberapa konsep tentang kekiwariannya. Jadi satu, bahwa Frank Lloyd Wright ini cukup adaptif sebagai arsitek dan cukup kreatif, tapi tidak kehilangan sisi uniknya ya, kehilangan sisi uniknya sebagai arsitek yang memang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, ada aspek-aspek atau komponen-komponen yang bisa kita pelajari, yang seperti yang saya tuliskan di samping ini ya, aspek-aspek yang bisa dipelajari, dan itu bisa menjadi salah satu membangun konsep ruang yang unik, yang bisa diterapkan untuk kekiwarian pada saat ini ya, kontemporeran saat ini. Karena sifatnya konsep-konsep yang ruang yang saya tuliskan itu sebenarnya konsep-konsep yang terbuka untuk pengembangan, bukan eksklusif tapi inklusif ya. Jadi masalah simbiosis itu, kemudian ruang lebar, ruang terbuka, itu kan
inklusif, bisa digunakan dalam setiap apapun dengan ciri khas yang masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa karya-karya ini menurut saya karena simbiosisnya dengan alam itu cukup bagus, maka orientasi terhadap sustainability-nya saya pikir juga lebih baik ya, lebih baik daripada arsitek-arsitek mungkin yang lain. Dan Frank Lloyd Wright ini menurut saya menjadi acuan yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah komunitas atau lingkungan yang sustainable atau sustainable architecture. Jadi itu saya kira kesimpulan yang cukup menarik yang bisa kita dapatkan dan kita bisa bangun cara kita berarsitektur bisa menggunakan konsep-konsep yang Frank Lloyd Wright itu, bahwa kekiwarian itu bisa, kekinian itu atau kontemporeran saat ini bisa dibangun dengan cara-cara yang dilakukan oleh Frank Lloyd Wright. Terima kasih. See you.